Halo teman-teman semua, mari kita membahas Pak Zi, Baji itu biasa kita sebut populer apa itu populer, apa itu Pak Zi ya. Sebenarnya kita bilang Pak Zi itu kita bilang tanggal lahir yang sama, misalnya orang kembar itu pasti keberuntungannya beda gitu istilahnya. Qiang tong Pak Zi bu tong ming kalau di bahasa Mandarin yang kita bilang kan gitu. Jadi Pak Zi yang sama pun nasibnya juga beda kita bilang gitu. Keberuntungannya berbeda kan gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, itulah kalau di Pak Zi 5 unsur kita lihat kayak gitu. Pak Zi yang sama pasti belum tentu keberuntungannya itu sama kan gitu. Ya, makanya ada perbedaan itulah, makanya kita harus belajar Pak Zi. Kalau Pak Zi itu menentuin sesuatu ya buat apa lagi, kan lebih mudah bacanya, sudah pasti istilahnya. Justru ini Pak Zi ini sebenarnya bukan satu kepastian kita bilang. Makanya kita bilang Pak Zi adalah satu kesempatan, bukan Pak Zi bukan suatu kepastian. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Pak Zi itu kita bilang dia adalah satu kesempatan, itu dia cuma menunjukin aja, oh keadaan Pak Zi itu lagi bagus, apa Pak lagi bagus dan jelek, ini kita bilang. Kita bilang itu Pak Zi itu lagi keadaan bagus, apa lagi keadaan jelek. Orang yang berhasil itu dia bisa ambil kesempatan yang bagus ya, gitu. Kebanyakan kalau orang yang gagal itu istilahnya yang nggak berhasil itu kebanyakan dia nangkep kesempatan tuh kesempatan yang jelek kan gitu. Maka kesempatan juga dibagi dua macam, ada kesempatan baik dan ada kesempatan yang jelek kan gitu. Waktu kita lihat sering orang ini sukses sekali gitu ya karena dia bisa pergunakan waktu kesempatan yang baik, istilah kesempatan yang bagus kan istilahnya. Tapi kalau kesempatannya yang jelek pasti juga hasilnya pasti jelek kan gitu. Makanya kita sering ngomong itu Pak Zi yang sama belum tentu nasibnya sama kan kita bilang. Kita tahu kan kayak pengemis itu sebenarnya Pak Zi pengemis belum tentu jelek loh. Banyak yang Pak Zi yang bagus juga. Kenapa dia bisa itu? Karena dia waktu dia ambil kesempatan jelek. Terus dia juga mudah apa istilah kita bilang pesimis istilahnya. Jadi dia sudah gagal berapa kali, dia udah nggak berani melakuin lagi istilahnya kan gitu. Jadi dia nggak mau berjuang lagi, ya udah dia pasrah. Nah, itulah penyebabin dia. Oh, dia kan pikir dia ngemis kan ya lebih gampang, dia minta duit itu lebih dapat duitnya kan lebih mudah. Tapi dia nggak mikir itu justru itu bisa ngerusak dia. Justru dia nggak ada kesempatan buat dia susah untuk maju ya gitu. Nggak mungkin lagi bisa maju istilahnya. Jadi ya pengemis ya kayak gitulah. Gara-gara bukannya Pak Zi-nya jelek loh. Pak Zi pengemis itu banyak yang bagus juga. Maka kita bilang
orang-orang yang dilahirin kembar itu kan pasti jamnya semua patsnya pasti sama semua. Kenapa kita bilang keberuntungannya pasti tidak sama kan gitu? Ya itu kan ada faktornya juga itu dia kenapa makanya kita bilang patsu itu kalau dia adalah kepastian ya buat apalagi kita belajar patsu kita mudah kan sudah tahu oh ini orang lahir kayak gini lihat hartanya ada itu pasti kaya itu belum tentu gitu jadi banyak orang salah nafsir kan istilahnya salah tafsiran mereka oh dipikir patsunya bagus dia pasti berhasil belum tentu itu banyak faktor ya kalau dia pas kesempatannya lagi bagus istilahnya patsu juga bisa naik turun kan kayak kita kayak orang yang hidup bisa sakit punya bisa istilahnya patsunya bisa sakit patsunya juga bisa sehat kan waktu patsunya sehat nah itu bagus istilahnya kita bilang kan jadi waktu dia ambil kesempatan yang bagus dia melakukan sesuatu itulah bisa bikin dia berhasil tapi kalau lagi kesempatan itu istilahnya lagi jelek kesempatannya ada dia ambil kesempatan yang jelek ya hasilnya pasti jelek kan gitu kita bilang gitu jadi patsu itu bukannya bukannya sesuatu kepastian jadi itu patsu adalah kesempatan jangan salah ya selama ini orang pikir kan wah patsu saya bagus pasti kaya dia tidak melakukan sesuatu dia tidak mau belajar apa gimana belajar itu kan nambah pengetahuan dia terus dia mau bergerak nggak kan istilahnya mau berusaha nggak mau itu nggak kalau orang patsunya bagus dia nggak mau berusaha juga tidak mungkin bisa berhasil kan gitu makanya banyak patsu ini selama ini ya saya rasa banyak orang salah nafsir gitu banyak yang orang-orang awam dulu pasti wah istilahnya patsu saya bagus pasti saya bisa jadi orang kaya itu belum tentu itu kalau situ nggak punya daya juang diri situ nggak belajar gitu ya kita kan tahu kalau orang sukses tuh dia pasti lebih waktunya untuk berjuang gitu nggak mungkin dia istilahnya bersenang-senang di waktunya terbuang yang tidak berguna tidak biasanya kalau orang yang sukses itu dia lebih giat lagi dia berusahanya kan gitu belajarnya juga lebih giat gitu makanya orang sukses itu biasanya memang lebih giat gitu istilahnya giat nah itulah kenapa saya bilang istilahnya tanggal lahir yang sama, patsu yang sama tuh belum tentu keberuntungan sama. Soalnya faktornya kan istilahnya kita bilang tian tiren. Tian itu biasa kita sebut tian itu langit kan gitu. Tian langit, ti itu kita bilang feng shui-nya, istilahnya dimensi. Feng shui dimensi kan sama ya kita tinggal di rumah ini kan istilah kita tinggal di rumah itu dimensi kita bilang itu ruangan kan gitu istilahnya kan terus faktor manusianya lagi faktor manusianya kan jennya itu kan gitu jadi bukannya nggak ada faktor-faktor yang mempengaruhi dia bisa sukses makanya misalnya orang kembar dia memang itu istilahnya dia waktu dia tinggal sama-sama ya satu rumah waktu masih kecil ya oke, nggak masalah. Tapi waktu dia udah sekolah, udah itu kan pasti sekolahnya kan pasti berbeda bisa juga kan gitu. Nggak ada ambil jurusannya apa. Terus yang paling mempengaruhi adalah teman, bergaul itu. Berteman sama itu yang jelek, yang bagus. Itu juga bisa mempengaruhi gitu. Memang kalau ngelihat memang sepele, tapi sebenarnya itulah yang mempengaruhi itu. Nah, ada yang tempat tinggal. Saya waktu kemarin Imlek, saya pernah naik satu mobil Grab. Tapi umurnya juga cukup lumayan sudah. Itu ya sekitar 50-an lah. Dia bilang, saya kembar satu.
sama saudara saya. Tapi saudara saya yang kembar ini sekarang tinggal di Aussie. Berkecukupan, dia bilang, kayak boleh bilang kaya raya lah istilahnya, dia bilang. Ya. Terus dia bilang, saya di sini cuman bisa supir nge-grab doang, dia bilang. Ya. Memang dia cerita, dia bilang, memang dulu waktu saya disuruh ke Aussie, dia bilang, suruh tinggal sana, saya sudah tinggal ke sana, tapi nggak bisa karena istri nggak mau berangkat ke sana, dia bilang. Ya sebenarnya saudaranya suruh dia di sana, suruh dia tambah pengetahuan sekolah apa gimana, ya suruh kerja di sana, tapi dia bilang nggak bisa, dia nggak mau tinggal di Aussie. Nah itu kan berbeda tempat tinggal, sudah satu di Indonesia, satunya di Aussie, ya beda. Akhirnya kan itu kita bilang ya T-nya itu kita bilang feng shui-nya kan, istilahnya dimensinya kan berbeda, otomatis berbeda juga hasilnya kan gitu. Jadi kalau orang berhasil itu dia harus 3 faktor ini. Kalau Pak Zi itu kan kita bilang Tian itu sudah ditakdirkan, itu kan nggak mungkin kita berubah kan gitu. Tapi T-nya kan feng shui-nya kan bisa berubah. Pergaulannya, tempatnya gimana itu kan bisa berubah, dimensinya bisa berubah, kemauannya bisa berubah itu. Kalau kemauannya kan dari manusianya kan gitu. Jadi dia mau belajar apa mau gimana, ya itu dari manusianya. Makanya kita bilang kentiren. 3 ini mesti bagus baru bisa berhasil kan kita bilang. Makanya selama ini saya rasa banyak yang salah kaprah, pikir wah Pak Zi saya bagus pasti kaya raya. Itu salah besar itu. Dia harus berjuang. Kalau dia nggak mau berjuang ya tetap nggak ada hasil. Cuman dia kalau nunggu aja kan, ya kesempatan bisa lewat istilah kita bilang. Jadi percis kita bilang kalau wanita itu kan dia kalau dia mau merit, mau nikah itu kan harus tunggu kuannya. Kuannya ada yang datang 10 tahun, ada yang tiap tahun datang. Tapi kalau misalnya dia dalam 10 tahun tuh banyak orang mau nikah sama dia, tapi dia nggak mau, nolak, tolak terus kan, ditolak terus. Pas sudah lewat 10 tahun, dia mau nikah, mau ada kepikiran mau berubah tangga, udah lewat, udah nggak ada kesempatan lagi, sudah susah itu, sudah mesti nunggu lagi per tahunnya gitu. Itu biasa susah itu, kalau sudah kesempatan 10 tahun datang dia masih tolak, pilih sana pilih sini, nah, akhirnya bisa jadi perawan tua. Itulah kesempatan dia nggak mau gunain kesempatan yang lagi bagus, dia nggak mau gunain. Ya akhirnya nggak datang lagi istilahnya. Sudah nggak datang lagi dia baru kepikiran mau berumah tangga, nggak bisa lagi kan gitu. Ya makanya saya kasih satu contoh yang logika ini kita bilang. Ini sebenarnya ini semua logika, tidak ada cerita menghayal, tidak. Ini memang istilahnya kita memang masuk akal istilahnya. Semua masuk akal punya, tidak ada ngomong yang tidak ada masuk akal kan gitu. Ya demikianlah saya bahas Pak Zi adalah kesempatan, bukan kepastian, bukan suatu kepastian kan gitu. Ya terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya.